Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua. Pada kali ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan metode yaitu Healthy Way atau aplikasi pola hidup sehat. Next. Adapun dari anggota kelompok 7 yaitu ada Aldi Surya Purnama, ada Alia Sirafahevi, ada Novia Saputri, dan yaitu Riziandi. Baik, selanjutnya itu tentang healthy way, di mana pola hidup sehat tidak hanya melibatkan diet dan rutinitas olahraga, tetapi juga mencakup kebiasaan sehari-hari yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan emosional secara keseluruhan. Menyadari kepentingannya menjaga kesehatan, kami tertarik dengan konsep aplikasi pola hidup sehat ini untuk mencapai keseimbangan dan keberlanjutan hidup yang lebih baik. Dengan demikian, konsep Technopreneurship kami terapkan melalui aplikasi pola hidup sehat, serta menjadi kemitraan untuk setiap orang yang ingin mengadopsi gaya hidup yang sehat. Selanjutnya itu ya ada studi pasar. Di studi pasar yaitu ada tren industri, ada potensi pasar dan pesaing utama, dan ada juga identifikasi peluang dan tantangan. Ada juga ada identifikasi target pasar dan strategi pemasaran efektif. Baik, selanjutnya ada tren industri. Tren industri penerapan gaya hidup sehat mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan, sehingga meningkatkan permintaan akan aplikasi yang mendukung gaya hidup sehat. Oleh karena itu, industri aplikasi gaya hidup sehat terus berkembang dan menjadi fokus utama inovasi teknologi untuk mendukung gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Alesira Falevi. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Poin berikutnya adalah potensi pasar. Jadi, dengan adanya peningkatan permintaan aplikasi yang memberikan solusi mengenai nutrisi, aktivitas fisik, manajemen emosi, dan juga pola tidur, maka pasar aplikasi gaya hidup sehat ini akan berkembang secara signifikan seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga pola hidup yang sehat. Next. Poin berikutnya adalah pesaing utama. Jadi, pesaing utama dalam bisnis aplikasi ini adalah para perusahaan yang mempunyai aplikasi serupa dengan Healthy Way ini. Nah, di sini ada contohnya adalah MyFitnessPal, Fitbit, dan juga Nike Training. Next. Poin berikutnya adalah peluang dan tantangan. Terdapat beberapa peluang dalam pengembangan bisnis aplikasi ini, yaitu yang pertama adalah memanfaatkan tren industri dan juga pengembangan aplikasi yang mengikuti tren. Nah, mungkin contohnya seperti sekarang yang lagi tren ini adalah artificial intelligence. Nah, pengaplikasian AI dalam aplikasi Healthy Way ini adalah peluang besar dalam pengembangan bisnis ini. Yang kedua, adalah membuat komunitas online untuk pengguna aplikasi. Nah, ini untuk meningkatkan keterlibatan dan juga loyalitas pengguna. Dan yang ketiga adalah menggunakan sistem endorse atau bekerja sama dengan influencer kesehatan dan juga kebugaran untuk mempromosikan aplikasi ini. Lalu ada juga tantangannya. Adapun tantangan dalam bisnis aplikasi pola hidup sehat ini, yang pertama yaitu persaingan pasar aplikasi jenis ini tuh sudah bersaing secara kompetitif, karena sudah banyak perusahaan yang bergerak di bidang ini.
Terus tantangan yang kedua juga adalah bagaimana cara agar menarik dan juga membangun pengguna baru. Dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah cara untuk mempertahankan pengguna yang sudah ada, mengingat ketatnya persaingan di bidang ini dan juga perubahan preferensi dan juga penggunanya itu sendiri. Poin berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Bella Novia Saputri. Kepada Bella, saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi target pasar. Healthyway sendiri menargetkan beberapa kelompok pengguna, yaitu milenial dan Gen Z, orang tua dengan anak-anak, orang yang memiliki kondisi kesehatan kronis, penggemar olahraga dan kebugaran, dan juga orang yang ingin menurunkan berat badan. Kemudian, strategi pemasaran yang efektif. Healthyway akan menggunakan berbagai strategi pemasaran untuk menjangkau target pasarnya. Yang pertama, menggunakan pemasaran digital, seperti menggunakan iklan online, media sosial, dan pemasaran influencer untuk menjangkau pengguna yang tertarik dengan gaya hidup sehat. Yang kedua, pemasaran konten, dengan membuat blog, video, dan infografis yang informatif dan menarik untuk menarik pengguna dan membangun kredibilitas sebagai sumber informasi kesehatan yang terpercaya. Selanjutnya yaitu hubungan masyarakat, di mana Healthyway akan menjalin hubungan dengan media, influencer, dan organisasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran tentang aplikasi dan manfaatnya. Yang keempat, ada pemasaran acara. Healthyway akan berpartisipasi dalam acara kesehatan dan kebugaran untuk menjangkau pengguna secara langsung dan mempromosikan aplikasi. Dan yang terakhir, program loyalitas. Healthyway akan menawarkan program loyalitas untuk mendorong pengguna agar terus menggunakan aplikasi. Berikutnya mengenai analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Pertama, permintaan pasar yang tinggi yang disebabkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan kebugaran meningkat, sehingga permintaan untuk aplikasi pola hidup sehat juga meningkat. Kedua, teknologi yang berkembang pesat. Perkembangan teknologi seperti AI, wearable device, dan Internet of Things membuka peluang baru untuk pengembangan aplikasi pola hidup sehat yang lebih inovatif dan efektif. Yang ketiga, biaya pengembangan yang relatif rendah dibandingkan dengan bisnis tradisional. Selanjutnya, kelemahan atau weakness. Pertama, persaingan yang ketat, di mana sekarang ini pasar aplikasi pola hidup sehat sudah cukup ramai dengan banyak pemain besar. Kedua, ketidakjelasan regulasi. Regulasi terkait aplikasi kesehatan masih belum jelas di beberapa negara. Yang ketiga, ketergantungan pada platform. Pengembang aplikasi harus mengikuti aturan dan kebijakan platform distribusi aplikasi seperti Apple App Store dan Google Play Store. Kemudian ada peluang atau opportunities. Yang pertama, meningkatnya penetrasi internet. Penetrasi internet yang semakin tinggi di berbagai negara membuka peluang untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Yang kedua, perkembangan teknologi wearable. Perkembangan teknologi wearable device dapat mendorong penggunaan aplikasi pola hidup sehat. Yang ketiga, kolaborasi dengan influencer. Bekerja sama dengan influencer kesehatan dan kebugaran dapat membantu mempromosikan aplikasi. Selanjutnya, ancaman atau threat. Yang pertama, munculnya pesaing baru. Kemudahan dalam mengembangkan aplikasi membuat pesaing baru itu mudah muncul. Kedua, perubahan tren. Tren di bidang kesehatan dan kebugaran dapat berubah dengan cepat sehingga pengembang aplikasi harus terus berinovasi. Dan yang terakhir, kebijakan privasi dan keamanan data. Kebijakan privasi dan keamanan data yang semakin ketat dapat membuat pengembangan aplikasi menjadi lebih kompleks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi Surya Purnama.
Baik, selanjutnya ada analisis kelayakan finansial. Untuk yang pertama, untuk biaya awal, itu pengembangan aplikasi. Biaya yang pertama itu ada biaya desain, pemrograman, pengujian, dan peluncuran aplikasi. Kemudian kedua, pemasaran dan promosi, biaya untuk iklan, media sosial, dan influencer marketing. Dan yang ketiga, ada operasional, yaitu biaya server, bandwidth, staff, dan overhead. Kemudian ada proyeksi pendapatan. Yang pertama, modal pendapatan yaitu dengan langganan, pembelian dalam aplikasi atau in-app purchase, kemudian iklan atau kombinasi. Kemudian yang kedua ada jumlah pengguna, perkiraan jumlah pengguna yang akan mengunduh dan menggunakan aplikasi secara efektif. Kemudian yang ketiga ada rata-rata pendapatan per pengguna atau RPU, yaitu perkiraan pendapatan rata-rata dari setiap pengguna. Kemudian ada arus kas. Yang pertama untuk proyeksi arus kas, itu perkiraan aliran uang untuk masuk dan keluar selama periode tertentu. Yang kedua ada titik impas, yaitu jumlah pengguna yang dibutuhkan untuk mencapai profitabilitas. Kemudian ada profitabilitas. Yang pertama margin keuntungan, yaitu persentase pendapatan yang tersisa setelah dikurangi biaya. Kedua, return on investment atau ROI, yaitu adalah keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan biaya investasi. Kemudian ada resiko finansial. Yang pertama, persaingan yang ketat. Dan yang kedua, ketidakjelasan regulasi. Dan yang ketiga, ketergantungan pada platform. Ya, selanjutnya, alat dan teknik. Yang pertama itu ada analisis NPV atau Net Present Value. Kemudian yang kedua, analisis IRR atau Internal Rate of Return. Kemudian yang ketiga, payback period. Kemudian keempat, break even point analysis. Dan yang terakhir adalah sensitivity analysis. Kemudian ada proyeksi pendapatan. Yang pertama itu dari lembaga keuangan, terus kedua ada konsultan bisnis, ketiga inkubator bisnis dan pemerintah. Yaitu ada potensi keberhasilan bisnis. Sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yang meningkatkan potensi keberhasilan HealthyWay. Yang pertama ada fitur inovatif dan bermanfaat, kemudian ada desain yang menarik dan user friendly, kemudian konten yang berkualitas dan informatif, komunitas yang aktif, serta strategi pemasaran yang efektif. Kemudian di sini ada langkah-langkah untuk mengatasi tantangan dari aplikasi HealthyWay. Yang pertama ada pengembangan fitur yang unik dan menarik. Kemudian ada membangun brand yang kuat. Setelah itu membangun komunitas yang aktif, memanfaatkan influencer marketing, memanfaatkan data analisis, dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi. Jadi demikianlah presentasi dari kelompok 7. Sebelum kami tutup, kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kepada Fitri dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Rujiadi. Tadi di kelompok kalian kan ada langkah-langkah mengatasi tantangan. Terus kayak meningkatkan sistem yang kreatif kalau nggak salah tadi. Itu kan di tantangan juga atau resiko tadi, saya lupa. Ada namanya
kalian tulis di situ persaingan yang ketat. Nah, terus untuk kalian mengatasi tantangan itu kan menciptakan aplikasi yang kreatif dan apa tadi. Nah, itu berarti dalam menciptakan aplikasinya itu seperti apa gitu agar mengatasi banyaknya persaingan tadi gitu. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab ya pertanyaan dari Fikri. Bagaimana sih penerapan langkah-langkah untuk mengatasi berbagai tantangan? Dikarenakan bisnis dengan aplikasi pola hidup sehat ini kan sudah banyak gitu di pasaran. Yang pertama, pastinya kami akan menawarkan fitur yang tidak tersedia di aplikasi lain. Jadi kami sebelumnya nanti akan riset apa saja fitur-fitur yang belum ada di kebanyakan aplikasi-aplikasi yang serupa seperti ini. Nah, kemudian di sini kami juga akan mengikuti tren terkini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu penggunaan artificial intelligence atau AI gitu. Karena AI ini kan sekarang ini sudah banyak digunakan kan. Jadi kami akan mencoba mengaplikasikan AI ini pada aplikasi Healthy Way ini. Lalu kami juga akan membangun dan menciptakan brand yang kuat gitu dengan menciptakan identitas brand dan juga mempunyai ciri khas sendiri atau mempunyai keunikan sendiri gitu sehingga dari pengguna lain itu bisa mengenali bahwa itu adalah brand kami seperti itu. Lalu kami akan memanfaatkan apa namanya influencer gitu. Jadi kayak sistem endorse gitu. Tapi bukan endorse yang ke sembarang influencer, melainkan emang yang bergerak di bidang khusus ke kebugaran dan juga kesehatan seperti itu, Fikri. Mungkin sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Apa ada yang ingin menambahkan? Baik, terima kasih kepada saya atas jawaban pertanyaan dari Fikri. Mungkin dari Fikri gimana? Apakah jawabannya sudah terjawab atau belum? Sudah cukup terjawab, Ruji. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Fikri. Mungkin menimpa waktu sudah ini, mungkin kami cukupkan dari kelompok 7 untuk pemaparan materi pada kali ini. Lebih kurangnya saya maaf, pada Allah saya ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.